Sama saya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di ibadah kedua, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang kebaktian pertama dan kedua, atau pertama, saya ingatkan saudara bisa hadir di kebaktian kedua, karena di kebaktian kedua kita akan dibagi bingkisan dari hambanya Pastor John Elim. Tapi kita tidak akan urus itu dulu. Sekarang kita masuk pada firman Tuhan di pagi hari ini, saudara. Jadi saya mau kasih tema kemenangan Raja Asa atau rahasia kemenangan Raja Asa. Saudara-saudara, Raja Asa ini kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-1, coba kita baca ayat yang ke-1. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Cukup di situ dulu. Bapak Ibu saudara perhatikan dalam 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai 15. Ini ada cerita mengenai seorang raja bernama Asa. Raja ini punya bapa namanya Abia. Waktu Abia ini mati, dikatakan waktu dia mati dan dikuburkan di kota Daud, Asa ini yang menggantikan papanya atau bapaknya, saudara. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat yang kedua, maka saudara akan mendapati kata ini, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Tapi saya mau saudara baca ayat 12, perhatikan baik-baik. Dan Tuhan memukul kala orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Jadi kalau saudara baca baik-baik, saudara, kehidupan Asa ini sama dengan kehidupan daripada bapaknya yang bernama Abia. Coba mundur kembali ke ayat 1. Saudara perhatikan ini. Ini yang terjadi ketika kehidupan seorang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan, saudara dengar. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikannya dia. Perhatikan kata ini. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Perhatikan, ketika Tuhan atau ketika orang hidup berkenan sama Tuhan, dikatakan begini, negeri itu aman selama berapa tahun, saudara? 10 tahun. Bagaimana Tuhan menjaga kerajaan daripada Abia turun sampai Asa. Dan kerajaan itu kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sederhana kuncinya. Kuncinya hanya satu, bahwa Abia maupun Asa anaknya hidup di dalam perkenanan pada Tuhan. Saudara, sebelum saya khotbah, saya mau ajar kita ya. Bapak Ibu perhatikan. Kita mulai dari seorang ayah. Ayah ini memberi contoh yang baik hidup dalam takut Tuhan. Dan Tuhan memberkati kerajaan mereka, membuat 10 tahun aman. Yang kedua, kalau saudara baca Asa pun akhirnya hidup persis seperti papanya, menyenangkan Tuhan. Dan Asa menang dalam peperangan-peperangan. Apa artinya? Perhatikan baik-baik sebagai orang tua. Kita mulai dari orang tua. Kalau orang tua itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, bukan hanya orang tua itu merasakan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi anak-anaknya akan mengalami berkat-berkat yang sama. Sebaliknya, saya kasih ingat kita anak-anak, kalau maaf, kita berlaku kurang ajar bukan hanya pada orang tua, tapi pada Tuhan. Saya kasih tahu saudara, janji itu putus di tengah jalan. Saya ulangi lagi. Kenapa? Karena begini, kita kan, kalian orang muda juga akan menjadi seorang ayah ketika nanti Anda menikah. Kalau Anda berperilaku kurang ajar kepada orang tua, kepada Tuhan, jangan pernah berharap Tuhan memberkati keturunanmu. Belajar dari Abia. Abia ini takut Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Turun ke anaknya. Anaknya cinta Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, ya, tidak selamanya orang tua takut Tuhan, anaknya takut Tuhan. Sering orang bilang kalau
Oh pantas dia bapak sudah takut Tuhannya. Saya kasih tahu, takut Tuhan dan tidaknya itu bergantung dari hidupmu, bukan bergantung dari siapapun. Memang ada sedikit pengaruh dari orang tua. Tapi saya kasih ingat saudara, kalau saudara baca, ada raja Israel yang bapaknya takut Tuhan, anaknya tidak takut Tuhan. Jadi saudara-saudara, kehidupan ini adalah sebuah percontohan. Jadi kalau saudara melawan hari ini, memberontak pada Tuhan, memberontak pada orang tua, jangan marah kalau satu waktu anakmu juga menjadi pemberontak. Kalau saudara tidak didik baik-baik anakmu, maka anakmu juga bisa menjadi pemberontak. Tapi sekali lagi, yang terpenting dari hidup ini kita sudah mengajarkan mereka tentang kebenaran. Makanya dari kecil-kecil harus belajar untuk dengar firman Tuhan dengan baik. Ajar anak-anak mulai sekarang. Abam dan siapa nih, jangan ganggu-ganggu ya, jangan cerita di belakang ya. Kemudian Asa ini karena berhidup berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akhirnya memberkati Israel. Nah, maksud saya begini, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, kenapa Asa menang? Seperti papanya, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Kenapa? Karena ini satu hal, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita mulai bahas, kenapa Raja Asa ini bisa menang? Kalau mau bilang dia mengalami persis pemeliharaan Tuhan luar biasa, kita langsung saja pada poin pertama. Saudara perhatikan, yang pertama, karena Asa ini melakukan kata firman Tuhan, apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Saya tulis di sini, baik itu belum tentu benar, benar itu belum tentu baik. Jadi dengar, pertama Asa dan papanya Abia ini persis, mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Saudara coba lihat ayat yang kedua, perhatikan. Ia, maksudnya ia di sini Asa. Sorry, ayat yang belum ke situ. Saudara lihat ini dikatakan gini, ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan gini, ayat yang kedua. Asa melakukan, saudara bisa perhatikan di Alkitab saudara, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat yang kedua mengatakan, saya baca di sini, Asa melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi saudara dengar baik-baik, kemenangan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan selalu terjadi waktu orang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Banyak orang bisa melakukan yang baik menurut pandangan manusia, tapi belum tentu yang benar. Saudara bisa bedakan yang baik dan benar. Begini, itu sebabnya muncul apa yang disebut kehidupan hitam atau kehidupan putih. Kehidupan itu hitam itu kehidupan yang langsung jelek, tapi kehidupan putih itu maksudnya begini. Ada orang bilang begini, Bapak, sebenarnya saya tidak mencuri, tapi karena orang tua saya susah, saya harus mencuri Bapak, untuk menolong orang tua saya. Itu secara manusia itu baik, karena tolong orang, tapi belum tentu itu benar. Amin. Saudara lihat, kalau menurut adat, saudara tidak melakukan adat, itu disebut tidak baik. Saudara melakukan adat itu baik, tapi belum tentu adat itu benar. Adat itu baik, dianggap baik. Contoh, di budaya Indonesia Timur ini, kalau orang mau masuk minta harus ada mabuknya. Ada, kalau saudara di area-area Belu dan sebagainya, saya lihat itu harus taruh dulu, atau di TTS itu harus taruh minuman satu, baru bicara. Menurut adat itu baik, tapi baik itu belum tentu benar. Jadi saudara-saudara, tidak semua yang baik itu benar, tapi semua yang benar itu pasti baik. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia melakukan dua-duanya, baik, benar. Amin. Saudara pernah lihat ada orang yang suka bantu orang,
Berarti dia masuk dalam golongan baik. Tapi maaf, mungkin dia selingkuh, punya istri 2, punya istri 3. Tapi dia suka bantu orang. Itu orang bilang, ini orang baik Bapak, dia suka bantu kita. Tapi belum tentu dia benar. Orang ngerti ya? Jadi orang baik belum tentu benar. Bantuan sosial orang kasih. Sudah lihat DPR tidak takut Tuhan saja. Mereka bantu, gereja lagi. Bapak nanti semen saya bantu. Oh, itu orang baik. Tapi hidupnya kacau. Ngerti? Sekarang sudah bisa mengerti baik dan benar. Asa ini baik, benar. Jadi saya kasih tahu saudara, baik penting, tapi benar lebih penting. Kenapa? Karena ini merupakan rahasia kemenangan Asa. Ini rahasia pemeliharaan Tuhan atas Asa. Ini rahasia kemenangan Asa. Jadi terjemahannya begini, kalau saudara mau lihat kemenangan menghadapi pergumulan, persoalan, hiduplah berkenan kepada Tuhan dengan cara hidup baik dan benar. Kalau saudara mau lihat bagaimana Tuhan pelihara kita di tengah hidup yang hari-hari ini susah, Anda harus belajar, latih mereka untuk bukan hanya baik, tapi mereka harus jadi benar. Saya cerita ya, beberapa hari ini saya sangat kritis. Saya cerita ini bukan supaya orang bilang saya mengemis, tidak. Saya dari dulu melatih untuk menjaga hati saya supaya khotbah saya tidak sekedar mengundang orang membantu saya. Saya uji hati saya. Beberapa hari yang lalu saya dikasih tahu keluarga saya meninggal di Osaka. Saya tidak punya uang. Bensin saya di ujung. Saya bilang, Tuhan, saya harus pergi karena saya juga mau jadi berkat, mau hadir di tengah keluarga. Jadi besok pagi saya kendarai jemput kakak-kakak saya. Tiba-tiba kakak saya sodorkan uang dan berkata, uang bensin. Persis seperti hati saya pagi itu. Saya hanya bangun pagi berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu hidup saya ada di tangan Tuhan. Tuhan, saya coba jaga hidup saya, jaga hati saya supaya saya tetap benar di hadapan Tuhan. Lalu dia kasih saudara-saudara. Saya langsung bilang sama kakak saya, pagi ini saya memang butuh bensin. Ya, saya bilang sama istri saya, lihat itu sudah di ujung garis. Saya buka 250.000. Jadi luar biasa cukup. Setelah itu habis itu saya bilang, Tuhan tahu rekening saya kosong, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya tahu Tuhan pemelihara hidup saya. 2 hari kemudian uang sudah habis. Lalu hati saya bilang gini, coba buka M-Banking saya. Kebetulan saya punya M-Banking saya buka, hati saya bilang, coba lu buka. Ketika saya buka, saya bilang istri saya sama anak saya Jenny, Tuhan baik. Lalu istri saya, kenapa lagi? Saya bilang, Tuhan kasih saya berkah. Terus saya buka saudara, atau saya buka itu, saya bilang, aduh, Tuhan kasih jauh lebih besar dari hari pertama saya dapat. Saya bilang, Tuhan itu baik. Saya kasih tahu saudara, memang tak selamanya kita hidup benar, hidup kita enak. Tapi saya kasih tahu jaminannya sederhana. Kalau mau lihat kemenangan, kalau mau lihat hari esok lebih baik, kalau mau lihat Tuhan memberkati masa depan, kalau mau lihat Tuhan pelihara hidup kita, satu, jangan main-main dengan Tuhan. Hidup benar, hidup baik dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu cara pelihara kita. Yang berikut, saudara-saudara, poin yang kedua, jauhkan semua berhala-berhala yang menyakiti hati Tuhan. Asa ini menang tadi ayat 12 menghadapi orang Ethiopia dan pasukannya, karena saya mendapati kunci kedua, jauhkan semua berhala yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Coba kita baca ayat yang ketiga. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing di bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Jadi tiang berhala ini seperti tiang dewa. Berhala, dewa itu adalah sesuatu yang disejajarkan sama dengan Tuhan. Supaya saudara mengerti, kita tidak ada lagi berhala. Kalau dulu, kalau saudara saya masih muda, umur sekitar 20-an begitu, saya pelayanan ke
OIKBT, kemana-mana, selalu kami dikasih tahu. Beberapa tahun yang lalu saya khotbah di daerah Soe belok kanan nih, nama apa lagi? Dari pos polisi itu ke mau naik Soe, namanya apa sebelah kanan? Bukan. Soe mau naik Soe sampai jembatan jembatan panjang ini, kok bisa saya lupa. Noel Mina, kita belok kanan itu kemana? Kolbano. Jadi waktu saya ke Kolbano, nanti dari Kolbano itu kita naik ke atas gunung tinggi. Saya dapati ada satu gereja Gesia itu didirikan di sebuah pohon besar sekali. Nah, di pohon besar itu tempat orang menyembah di situ, bikin berhala di situ. Pohon itu dijadikan sebagai dewa Tuhan mereka. Mereka sembah, kasih sesembahan di situ. Lalu saya juga waktu ada di OIKBT kalau tidak salah, kami pelayanan di situ, ada satu pohon tempat kami bikin panggung altar call. Karena waktu ditanya oleh pembicara kami, di mana dulu orang bikin sesembahan Baal atau dewa pohon itu, lalu mereka bilang di sana. Lalu kami bilang bikin KKR situ, pembicara berdiri di situ. Maksud saya begini, semua yang disamakan dengan Tuhan itu namanya berhala. Jadi semua yang punya kesamaan posisinya dengan Allah itu berhala. Tadi rahasia kedua Asa menang karena dia singkirkan berhala. Kita mulai, saudara punya berhala tidak? Kita punya berhala. Apa itu? Handphone. Hari-hari ini handphone telah menjadi berhala. Bangun pagi yang kita lihat handphone. Ada teman saya bikin video, dia pendeta. Dia bikin video reels. Jadi dia naik motor, sudah keluar jauh dari gereja, jemaatnya telepon, "Mama pendeta, ada lupa Alkitab ini." Lalu dia bilang, "Oh iya, nanti beta kembali 2 hari baru beta kembali ke gereja, baru beta ambil ya." Tapi 15 menit kemudian dia pun jemaat telepon, "Mama pendeta, iya HP lupa." "Oh iya, saya balik sekarang." Alkitab, oh kasih saja kalau ada banyak di rumah. Tapi handphone itu hari kita balik. Perhatikan, berhala yang dimaksudkan adalah handphone. Bisa menjadi berhala. Hari ini orang dengar firman Tuhan, tapi hatinya tidak pada firman Tuhan, matanya tidak pada firman Tuhan. Saya temukan banyak orang muda di gereja, ya, dan di sini kita dididik ya. Ketika dengar firman Tuhan, saya selalu bilang lihat ke sini. Kenapa? Karena berhala kita pertama handphone. Rasanya orang tidak bisa hidup tanpa handphone. Firman tidak apa-apa, tidak usah. Tapi handphone itu penting sekali. Itu namanya berhala. Amin. Siapa yang bangun pagi rasanya belum baca Alkitab, periksa Facebook lebih dulu. Nah itu lihat. Tapi maksud saya begini, saudara perhatikan bahwa HP itu menjadi berhala hari-hari ini. Coba cek, ukuran kamu menjadikan itu berhala adalah, dengar baik-baik, waktu saudara tidak lagi punya kerinduan pada Tuhan, berjam-jam kita dengan HP. Tapi apakah kita bisa berjam-jam dengan Tuhan? Coba. Tanpa sadar kita sudah mensejajarkan, bahkan HP sudah di atas. Berhala itu sejajar. Tapi hari ini perilaku manusia zaman modern ini bukan hanya sejajar HP itu dengan Tuhan. HP itu sudah naik lebih tinggi dari Tuhan. Itu yang membuat Tuhan cemburu dengan kita. Amin. Saudara-saudara dengar bahwa HP bisa menjadi apa? Berhala. Rasanya cepat-cepat kita pingin lihat yang namanya HP. Bangun pagi, ya, saudara-saudara, Tuhan tidak lagi penting.
Doa kita bisa 3 detik. Bapak kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Walaupun terakhir sudah tidak jelas. Tapi dengan HP, Anda begitu rincinya membaca. Saya kasih ingat itu adalah berhala pertama. Tuhan lihat, kok dia lebih cinta HP, bagaimana saya mau berkati dia. Kedua, uang. Uang menjadi berhala. Saya selalu bilang, Senin sampai Sabtu, okelah saudara cari uang. Minggu berhenti cari uang. Amin. Tidak, orang yang tidak cari uang juga berdosa bagi saya. Tapi mereka yang mencari itu uang sampai lupa Tuhan, Anda lebih berdosa lagi. Uang menjadi berhala. Semua orang butuh uang, saudara. Hari-hari ini saya jujur, saya lebih tenang dalam hidup saya. Kenapa? Karena bagi saya uang bukan segala-galanya. Walaupun saya bilang selalu segala-galanya butuh uang. Hanya uang ada tidak ada santai saja saya. Kenapa? Uang bukan segala-galanya. Yang penting prinsip saya ada makan di rumah, entahnya nasi putih, tidak apa-apa. Karena uang bukan segala-galanya. Ada orang kalau tidak ada uang kelihatan sekali hidupnya. Uang menjadi berhala. Kekasih, pacar, pasangan hidup bisa menjadi berhala. Makanya saya pernah tegur seorang pemuda di sini. Kenapa tidak melayani? Aduh Bapak, kebetulan Bepo nyompong acara ini siang. Yang lebih penting dari Tuhan. Bilang sama dia, tunggu, kita habis ibadah baru kita pergi. Ada amin. Saya lupa beberapa saat yang lalu saya kasih tunjuk ada pelari yang jago, dia tidak pernah terkalahkan. Tapi satu waktu lomba itu di hari Minggu dan dia katakan tidak, saya berhenti. Dia kehilangan nama besar, dia kehilangan juara, dia kehilangan piala. Tapi dia bilang tidak, hari ini harinya Tuhan. Pacar bisa menjadi berhala. Saya kasih ingat kamu udah di sini ya. Jangan pakai alasan pacar. Bapak kita sejanjian ini hari ketemu-ketemu. Kasih tinggal dia. Amin. Itu berhala namanya. Anda harus tahu, jangankan pacar. Kita suami istri saja bisa berpisah. Ya toh? Orang bisa bercerai. Orang bisa meninggal. Yang paling penting adalah Tuhan, bukan pasangan. Itu jadi berhala. Uang jadi berhala, jabatan bisa jadi berhala. Kenapa saya bilang jabatan jadi berhala? Itu yang saya bilang, hanya supaya kepala dinas lihat kok bisa kasih naik, hanya bisa gubernur bisa lihat ini orang rajin, minggu pun dia kerja. Aduh, saya pikir jabatan telah menjadi apa? Berhala. Saudara-saudara yang Tuhan kasih berkat ini, gereja, pekerjaan, apapun. Ingat, pekerjaan bisa jadi berhala. Ya, saya bersyukur ya, saya punya kaum muda yang selalu konsultasi dengan kami gembala. Bapak, saya tanya kenapa tidak lagi melayani Bapak, itu sebabnya. Saya lihat tes ya, ini bulan kalau dia masih paksa saya kerja sampai malam, saya akan keluar Bapak. Wow, saya tidak minta dia keluar, karena kalau saya minta dia keluar, siapa yang kasih makan dia? Tapi dia selalu, dia bilang sama saya, Bapak, saya akan cari pekerjaan lain yang tidak ganggu saya melayani. Ini bukan berhala, ini luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini juga pesan untuk anak-anak saya, kalau dapat kerjaan nanti tidak salah, tapi jangan bikin itu pekerjaan jadi berhala. Tuhan tidak akan memberkati saudara. Mungkin hari ini saudara dapat. Ada sebuah cerita nih, katanya cerita dari orang Manado. Kalau menjadikan sesuatu berhala, hati-hati. Jadi ada cerita katanya ada orang Manado tenggelam di lautan. Hari ini kita punya teman-teman, ada kemarin bupati ya,
mantan bupati meninggal tenggelam. Nah, ini orang juga tenggelam, hampir mati. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau saya selamat, nanti gereja dekat saya Purma saya bangun. Lalu dia selamat. Oh, Tuhan berkati, dia kaya luar biasa, bangun satu rumah besar. Lalu dia pikir, oh pernah Tuhan tolong saya. Dia melaut lagi, cari-cari, tiba-tiba dia hampir tenggelam lagi. Waktu dia hampir tenggelam, dia berdoa, Tuhan, nanti saya akan bangun gereja. Sampai dia belum pernah bangun itu gereja. Tapi ketika dia lihat ke darat, saudara-saudara, dia lihat ada satu rumah terbakar. Dia cepat-cepat pulang. Dia cek, dia pun rumah terbakar. Nangis minta ampun. Apa artinya? Kehidupan kita tuh jangan main-main. Kalau Tuhan kasih saudara berkat, itu artinya saudara punya hubungan dengan Tuhan harus lebih baik. Semakin Tuhan kasih sesuatu, kecil atau besar, pertahankan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Jadi itu berhala kita. Sebenarnya saya mau terjemahkan banyak berhala. Ya, kadang-kadang seluruh tubuh kita ini juga menjadi berhala. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, lihat jam kalau mau ibadah, lihat jam kalau mau melayani. Saya bilang, cara mandi kita lihat jam itu beda dengan cara mandi kalau kita tidak lihat jam. Begini, saya ini kalau Bapak Ibu datang, Mama Lelak sering datang ketemu saya baru selesai siap khotbah. Itu saya baru keluar dari sini, Mama Lelak sudah sampai. Tapi karena saya sadar bahwa oh Mama Lelak sudah datang, berarti semua di kebaktian. Cara mandi saya itu orang bilang mandi cepat, selesai langsung datang. Kita ini kadang-kadang lucu, kecantikan, kegantengan menjadi berhala. Sehingga walaupun tinggal 5 menit, gaya kita mandi sama dengan masih 1 jam kita kebaktian. Pelan, tarik alis pelan. Itu sudah berhala bagi saya. Maaf, itu sudah berhala. Mengerti ya? Kalau bagi saya, kecantikan perlu. Tapi sumur dekat jam ibadah, justru saudara masih tarik gitu. Berhala. Tidak ada kata amin. Kayaknya saya salah khotbah hari ini. Karena kalau bagi saya begini, saya selalu bilang anak saya, tahu saya cantik-cantik, sujam ibadah. Karena bagi saya siapa yang lebih penting, cantik atau Tuhan? Ah iya toh. Berarti ketika saudara mempercantik diri, memperganteng diri, walaupun setelah bagi saya itu juga berhala. Karena Anda sedang mengutamakan ini daripada waktu untuk Tuhan. Puji Tuhan, 3 Tuhan. Yang lain masih berhala. Aku tidak apa-apa. Kita masuk pada poin ketiga. Kita mau selesai. Ini berulang-ulang catatan Alkitab, saya suka ya catat. Walaupun berulang-ulang ini penting. Saudara-saudara ini rajin cari Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ini bagaikan 2 mata uang. Yang ketiga, kenapa Asa, kenapa Abia selalu dipelihara Tuhan, diberi kemenangan? Karena mereka suka rajin cari Tuhan, sekaligus mereka hidup dalam ketaatan. Ada banyak orang suka cari Tuhan tapi tidak taat. Ada banyak orang bilang saya mau taat tapi saya tidak perlu cari Tuhan. Maksudnya bagaimana nanti saya jelaskan. Tapi coba kita perhatikan dulu ayatnya, ayat 4. Ia, siapa ia di sini tadi saudara-saudara? Raja Asa, betul ya? Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka apa? Mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan bukannya sampai mencari Tuhan, dia bilang gini, dan mematuhi hukum dan perintah. Ini rahasia ketiga Asa menang. Ini rahasia ketiga kita melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ini rahasia Tuhan pelihara hidup kita selama 10 tahun. Abia bapaknya dipelihara. Dalam peperangan pun Tuhan pelihara Asa. Kenapa? Karena dicatat Asa suka mencari Tuhan dan hidup dalam ketaatan.
Maksud saya begini, saudara. Banyak orang kelihatannya store muka di gereja. Kelihatannya sudah benar yang poin pertama, cari Tuhan. Tapi dia tidak kena yang poin kedua, taat. Amin. Salah satu ketaatan kita tidak sejauh-jauh, saya selalu bilang, belajar untuk tidak terlambat waktu datang pada kebaktian. Itu bentuk ketaatan sebenarnya. Gembala bilang, ingat, setiap Jumat ada doa. Datang berdoa. Itu bentuk ketaatan. Jadi cari Tuhan tidak cukup. Seperti tadi saya bilang, mata uang. Mata uang selalu dua sisi gambarnya. Sebelah gambar Garuda, sebelah gambar manusia, tokoh Indonesia. Betul ya? Dua-dua itu harus ada. Kalau satu saja itu uang palsu namanya. Harus ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ada sisi sebelah dan ada sisi sebelah yang lain. Demikian dengan kalau saudara mau lihat kemenangan, pemeliharaan Tuhan, Anda harus memiliki satu sisi yang di dalamnya saya sebut 2 in 1. Cari Tuhan sambil hidup dalam ketaatan. Amin. Ibadah sebaik, melayani sebaik. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara jadi 0 di poin ketiga ini. Ngerti ya? Semua termasuk saya, para pelayan di sini. Saudara kelihatan melayani dalam bentuk cari Tuhan tadi. Bagus. Tapi kalau saudara tidak taat, jangan mau harap ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Kan banyak orang begitu toh hari-hari ini kan. Lihat, banyak orang gereja kok. Saya punya teman itu rajin sekali gereja. Ada satu orang dekat rumah saya. Dia ini setiap kalau saudara lewat setiap ke pasar Weba itu, dia punya rumah kecil. Saya selalu kagum dengan dia. Baca Alkitab. Jadi dia ini orang yang suka cari Tuhan. Setiap hari kalau saudara lewat dia baca Alkitab. Jadi saya selalu bilang sama orang, ini orang luar biasa. Tapi satu waktu saya punya RT bilang begini, Bapak, satu baca Alkitab putar balik gitu. Kenapa? Kok tiap hari dia baca Alkitab? Iya Bapak. Tapi dia rumah itu dia tampung perempuan-perempuan pelacur. Wow. Saya kaget waktu saya dengar itu. Dia tiap hari baca Alkitab. Tapi tadi dia tidak taat. Ngerti ya? Cari Tuhan tapi tanpa ketaatan 0. Anda tidak bisa bilang saya cari Tuhan otomatis saya taat. Mungkin Anda taat di satu bagian, yaitu cari Tuhan. Tapi ketaatan ini kan bukan hanya cari Tuhan. Amin. Amin. Jadi dengar, cari Tuhan itu pendampingnya, sampingnya adalah ketaatan. Terjemahannya, adik-adik, anak-anak kita yang melayani di sini. Saudara melayani, tapi saudara melawan orang tuamu. Saudara melayani, tapi saudara melawan gembalamu, pendetamu. Sia-sia pencarianmu dengan Tuhan. Karena pencarian Tuhan itu buktinya adalah ketaatan. Orang yang taat pasti cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan harusnya taat. Saya ulangi lagi. Orang yang cari Tuhan harusnya hidupnya makin hari makin taat. Orang yang taat harusnya pasti mencari Tuhan. Nah, ini contoh saudara. Saya sudah bilang singers, mic itu jangan taruh di bawah. Mic selalu dekat sini dan selalu menanggapi orang berdoa, orang song leader. Tak usah taat yang terlalu tinggi, jangan mencuri, jangan memulai dari kecil-kecil saja. Saya selalu bilang mic itu jangan ditarik. Tujuannya apa? Ketika ada orang mengatakan, saudara-saudara Allah itu baik, saya selalu katakan amin. Tapi awal-awal saja di sini ada amin. Pemain tamborin banyak kali dapat tegur. Saya sudah bilang jangan lihat ke kiri ke kanan. Kenapa? Yang namanya tarian profesional kalau saudara lihat orang-orang bikin di Indonesian Idol, di
lomba gelar talenta. Kalau dong menari kira-kira dong ada lihat kiri kanan tidak? Ada lihat tidak? Tidak, masing-masing konsentrasi di penggerakan. Karena sudah tahu di lagu ini gerakan kanan, di lagu ini gerakan kiri. Tapi saya selalu tegur mereka terus. Lihat ke atas ada, kalau ini belajar lihat, percaya diri latihan. Itu sebabnya saya percaya. Kenapa salah? Satu, karena kamu belajar tidak taat. Sudah omong ulang-ulang tapi masih lakukan yang sama. Kedua, saya selalu bilang, kenapa selalu lihat ke kiri ke kanan? Karena Anda tidak serius dengan Tuhan sebenarnya. Saya perhatikan, singers ini bisa latihan berjam-jam. Tamborin saya kesingkat. Saudara latihan 5 menit, tiba-tiba semua sudah di luar. Belum jadi latihannya, sudah di luar. Saya kasih ingat ya, nanti kalau memang ini masih ulang-ulang, saya kasih berhenti. Pemain tamborin tidak sadar. Karena sudah berulang-ulang. Rasanya kalian hanya mau berdiri untuk show. Saya minta maaf kalau ini salah, tapi kelihatannya kalian hanya mau show, kasih tunjuk saja. Kalau orang itu melayani karena mencari Tuhan dan taat, pertama dia dengar. Ini gembala maunya begini, ini koordinator pelayanan bilang minta begini. Jadi berlatih dengan baik. Kalau masih salah jangan pulang, mati. Kalau masih salah jangan duduk di luar sana. Saya sudah bilang anak-anak jangan orang latihan sini keluar duduk-duduk di luar. Masih juga ada yang nakal keluar duduk di luar. Kenapa saya tidak mau di luar? Karena di luar itu gelap. Saya tidak mau ada kesan bahwa ini pemuda kok ada di gelap-gelap begitu. Mengerti ya? Jadi maksud saya begini, belajar taat. Saya sudah bilang pelayan-pelayan Atar sebelum melayani cepat-cepat datang berdoa sama-sama. Kalau tidak bisa Jumat, mungkin karena hari itu minggu itu sibuk. Saya belum kebaktian, saya bilang 15 menit sebelum acara dimulai, ibadah dimulai, doa. Orang cari Tuhan pasti taat. Saudara-saudara dengar baik-baik, saya sudah bilang mencari Tuhan itu tidak berarti Tuhan butuh kita, tapi justru kita butuh Tuhan. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena dia sadar dia tidak bisa menang dengan kekuatannya. Mengapa dia taat? Karena ketaatan melahirkan tangan Allah yang perkasa turun atas hidupmu. Saya ulangi lagi. Kenapa dia mencari Tuhan? Karena dia sadar dia tidak mampu. Tapi kenapa dia taat? Karena dia tahu bahwa ketaatan melahirkan mujizat. Ketaatan melahirkan pertolongan Tuhan. Ketaatan melahirkan pemeliharaan Tuhan. Jadi saya selalu mau supaya saudara mendengar. Saya suka dengan doa Jumat kemarin dari 2 ibu yang berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat ini selalu terbuka dan terus bertumbuh sesuai dengan apa yang disampaikan khotbah oleh gembala dan para hamba-hamba. Kalau saudara tidak mau lakukan, no problem. Saudara tidak mau taat pun, no problem. Tapi saya kasih ingat saudara, saudara tidak akan mengalami janji Tuhan. Amin. Amin. Cari Tuhan, patuhi Tuhan, senangkan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang membela saudara. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, sebelum yang terkembali kepada ketiga, saudara kembali pada cerita tadi mantan Bupati TTU. Namanya siapa saudara? Raimundus Fernandes, betul Ibu Berni. Raimundus Fernandes. Saudara, saya pernah ikut dia punya video. Kebetulan dia muncul lagi. Kira-kira beberapa tahun yang lalu dia pernah muncul di salah satu stasiun TV. Menarik sekali. Ternyata Raimundus ini atau disebut Pak Rai ini, saya tertarik dengan hidup mereka. Mereka ini 8 bersaudara. Mamanya sampai dia jadi bupati, saudara tahu, masih jualan di pasar. Jual itu sayur-sayur, masih jual. Saya pikir kalau saya sudah jadi bupati, saya tidak akan kasih. Mamanya masih jual. Berarti bayangkan, waktu dia cerita dia pun kehidupan susah. Tapi mamanya selalu ajarkan untuk taat. Jadi kalau mamanya bilang sekolah nak, dia sekolah baik-baik. Mamanya omong ingat ya, kerja.
kerja dia, kerja kebun, dia masih kecil-kecil. Jadi dia taat sama mamanya. Apa saja yang mamanya ngomong pasti dia taat. Dia bilang sama anaknya Rai waktu Rai masih kecil, Pak Rai masih kecil, kamu harus sekolah baik-baik, kamu harus rajin. Dia pegang itu. Satu waktu bupati, waktu dia masih kecil, bupati datang dengan mobilnya kunjungi ke kampung mereka. Saudara-saudara, dia yang naik kuda. Dan ketika dia naik kuda, saudara, dia bilang sama teman-temannya, karena biasa dulu itu seperti sekarang, kalau saudara masih kecil-kecil kayak saya, Pak Rai, karena saya dengar dia dari 72, saya 73, kami beda tipis. Nah, kalau saudara lihat sekarang ini, presiden kita bisa lebih dekat ya, mobil presiden kita bisa sentuh. Tapi zaman itu jangankan presiden, bupati punya mobil itu saudara 200 meter dari situ. Tapi dia bilang begini sama temannya, satu waktu saya naik mobil bupati itu. Dan akhirnya dia bukan hanya naik, dia tinggal di rumah jabatan bupati. Dia taat mamanya saja, Tuhan bisa kasih dia sebuah posisi bupati, baru taat mama. Apalagi saudara taat mama, taat bapak, taat Tuhan, pasti hidupmu lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Sari Tuhan, taat Tuhan, biarkan urusan Tuhan yang rancang ini hidup. Terakhir kita akan berdoa. Selalu andalkan Tuhan lewat doa. Cara melihat Tuhan tolong kita, cara melihat Tuhan pelihara kita, cara Tuhan melihat Tuhan merancang sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Yang terakhir, Asa, Raja Asa, persis papanya, selalu andalkan Tuhan lewat apa? Doa. Saya tanya jujur, tidak usah jawab. Saudara berdoa tidak setiap hari? Andalkan Tuhan. Saudara lihat ayat ini, sebagai ayat terakhir, ayat 11. Perhatikan ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat, tolonglah kami ya Tuhan. Saudara perhatikan kata ini, berserulah Asa kepada Tuhan. Lalu ayat 12, mereka mengalami kemenangan. Doa itu bukan sekedar program. Bilang, doa itu tidak sekedar program gereja. Doa itu pertama adalah nafas hidup. Ada orang bilang doa itu seperti orang tarik nafas. Kalau Anda berhenti bernafas, Anda mati. Demikian dengan doa. Doa itu ketika Anda berhenti, Anda sedang mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Biasanya coba saudara tes saja. Kalau saudara tidak berdoa pagi, saudara tidak akan semangat menjalani hidup sepanjang hari. Ada saja yang mengganggu hidup saudara. Ada saja cara-cara yang membuat saudara ingin seperti mau jatuh dalam dosa. Dosa itu nafas hidup. Berhenti berdoa, berhenti hidup. Tapi yang kedua, doa itu seperti kita makan. Coba Anda tidak usah makan satu hari, kira-kira Anda lemah tidak? Doa itu seperti orang makan. Kalau Anda makan dan makan, Anda menjadi kenyang dan kuat. Doa demikian. Doa memberi kekuatan saat kita lemah. Doa, selalu saya bilang yang ketiga, doa itu selalu apa? Doa akan selalu membuat kita penuh pengharapan baru. Biasa kalau setelah saya selesai berdoa, pasti saya lebih tenang, walaupun saya belum dapat apa yang saya doakan. Misalnya saya punya kebutuhan keuangan, Tuhan tahu saya tidak punya uang. Setelah doa tidak ada orang. Ada juga yang kayak kemarin saya buka ya ada. Tapi ada yang sudah 1 minggu saya doa tidak datang juga. Tapi membuat saya tenang. Kenapa? Karena saya prinsip begini. Doa itu saya menyerahkan, memindahkan apa yang menjadi beban saya ke tangan Tuhan. Ya kalau sudah di tangan Tuhan, ngapain saya pikir? Itu urusan dia. Itu sebabnya doa membuat kita tenang. Keempat, kenapa harus berdoa? Nanti di ibadah kunjungan saya masih mau khotbah tentang ini ya. Pengaruh doa.
dalam hidup kita. Tapi saya mau bahas tentang ini dulu. Saya belum bahas tentang ayat. Saya mau bahas berseru. Yang keempat, saya selalu bilang di sini, berdoa itu artinya apa? Kita memindahkan dari tangan kita yang lemah kepada tangan Allah yang lebih besar dan perkasa, lebih kuat. Doa itu apa? Memindahkan dari kita yang lemah ini kepada tangan Allah yang lebih berkuasa dan lebih mampu. Karena Asa tidak sanggup. Itu sebabnya dia berdoa. Artinya dia pun tidak sanggup, dia pun lemah, ini dia taruh di tangan Tuhan. Kenapa di tangan Tuhan dia berdoa? Karena dia tahu di tangan itu berbeda, menjadi kuasa yang luar biasa. Lihat air di tangan para pelayan dalam Yohanes pasal 2. Betul, air itu diisi di dalam buyung, betul ya? Buyung atau tempayan dalam Yohanes pasal 2, terserahlah. Dikasih masuk di tangan hambanya. Kan Tuhan bilang gini, isi tempayan itu penuh, isi buyung itu penuh. Mereka isi kan di tangan hamba-hamba itu. Saya kasih tahu saudara, air tetap jadi air. Tapi waktu mereka isi dalam ketaatan, air yang tadi di tangan pelayan hanya bisa tetap jadi air di tangan Tuhan, jadi anggur. Saudara masih ingat janda di Sarfat? Di tangan dia bilang, ini hanya apa tuh? Tepung yang kira-kira segenggam juga. Seolah mengatakan, di tangan saya ini, saya masak, kamu mati, saya mati. Habis kita buat. Tapi waktu ditaruh pada tangan Tuhan, itu berubah. Bukan hanya dia tidak mati, tapi mereka dipelihara sepanjang tahun. 5 roti dan 2 ikan juga sama. Doa memindahkan dari tangan yang lemah ke tangan Allah yang perkasa. 5 roti 2 ikan begitu. Hanya 5 roti Tuhan dan 2 ikan. Mau kasih makan 5.000? Tidak mungkin. Tapi itulah yang bisa dikerjakan Tuhan lewat doa. Pindahkan itu. Maka 5 roti 2 ikan cukup memberi makan 5.000 orang. Mama-mama, saya tahu yang paling stres selain bapak adalah ibu. Uang 100.000, 200.000 kasih. Bapak tahu makan lengkap, anak tahu makan lengkap. Oh, ibu yang bingung. Telur 1 rak 65. Doi dari sini ojek ke pasar Impres 15. Sudah berapa? 65, 80, sisa 20. 20 ini karena nanti Bapak Gembala telepon beli pulsa 10, tapi karena 10 ini beli di paman ada 5.000-nya biayanya, 95, sisa 5.000. Pas turun begini, junior bilang, mama gula-gula habis. Kalau kita hanya lihat uang begini stres. Saya selalu bilang, serahkan pada tangan Tuhan. Amin. Nah, tapi ini juga tidak berarti bapak-bapak jangan kurang ajar. Katanya ada satu video, saya tutup di video ini, saya nonton video itu, bapaknya kasih 50.000, lalu istrinya bilang hanya ini saja. Lalu dia kasih tahu sama istrinya, tidak menyaut, istrinya diam-diam, hanya ini saja. Istrinya berkata hanya ini saja. Suaminya berkatakan begini, bersyukur. Maka istrinya malam hari pas jam makan saudara, istrinya ambil piring semua, atur di meja makan, lengkap, tutup dengan saji. Suaminya datang dengan begitu heboh, lalu buka tutup nasi, piring kosong, tempat kuah kosong, semua kosong. Kenapa hanya ini? Istri mengatakan bersyukur. Tak saya begini, saudara-saudara belajar untuk memindahkan ketidakberdayaan pada tangan Tuhan dengan cara berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan kita terus mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan mari kita berdoa.